kelihatan daunnya sama ya Pak, ada tulang tengah nih warna merah. Kalau warna merah di tengahnya ini menembus warnanya sampai ke belakang daun, itu temu putih. Bapak misalkan punya ada warna merahnya tapi di depan aja, belakangnya polos gak ada warna, jangan diambil, jangan diolah, itu bukan temu putih ya. Sekali lagi tadi dilihat dari warna daunnya. Nah, kalau misalkan yang Bapak temukan sudah asli nih temu putihnya, boleh langsung diolah. Tapi sebelumnya karena kita sekali lagi tidak sembarangan ya mengacu pada penelitian Profesor Dr. Yembing, dikatakan untuk mencapai zat anti kanker 95%, usahakan temu putih usianya minimal 2 tahun dulu penanamannya. Bapak nanam dulu 2 tahun. Selesai ya Pak, karena sekali lagi tadi kita tidak sembarangan ya, kita mengacu pada penelitiannya ya Bapak Ibu. Gimana kita tahu itu sudah 2 tahun atau belum? Gak ada aktenya misalkan ya. Nah, kita bisa lihat di tumbuhannya Pak. Kalau Bapak nanam sudah muncul bunga warna merah, ini sudah 2 tahun ya. Tapi kalau Bapak nanam bunganya baru muncul warna putih, itu tunggu aja beberapa bulan ke depan, yang putih bisa berubah jadi ungu atau merah seperti ini. Nanti boleh langsung diolah Pak. Cara pengolahannya dipanen aja, dicabut ya untinya. Sudah 2 tahun pasti sudah besar-besar, ini semuanya boleh diolah. Dikupas kulitnya ya, kulitnya dibuang, isiannya Bapak iris tipis kayak ngiris bawang. Jemur sampai dia betul-betul kering seperti keripik. Kalau sudah kering boleh di blender, boleh ditumbuk. Yang penting kita buat seperti serbuk ya, disimpan di toples agar awet. Awetnya bisa sampai 2 tahun ke depan. Jadi bisa untuk stok juga ya, tanpa bahan pengawet. Jadi jangan diparut, diperas airnya, itu jangan ya, diserbukan saja. Kalau sudah di toples, sudah bentuk serbuk, Bapak Ibu silahkan langsung konsumsi aja ya, tapi dibedakan jadi 2 dosis. Pertama untuk dosis pencegahan nih, Bapak Ibu nggak punya sakit apa-apa ya, tapi mau terhindar dari kanker, yang di toples tadi ambil 1 sendok teh, seduh pakai air panas, 1 gelas air biasa, lanjut diminum. Untuk pencegahan 1 kali sehari selama 3 bulan saja. Paling singkat ya Pak, 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan gimana ya, di stop aja Pak, jangan dilanjutkan lagi ya Bu ya. Jangan dilanjutkan lagi kalau sudah 3 bulan, karena kita akan terhindar dari semua kanker paru, prostat ya, kanker rahim, payudara, tumor pun kita terhindar untuk 5 tahun ke depan. Jadi konsumsi 3 bulan, kebal dari kanker 5 tahun. Kurang lebih sama dengan vaksin yang tadi dijelaskan, tapi ini versi hemat, sehat, dan juga gratisnya. Berbeda kalau Bapak Ibu punya rekan, punya keluarga sudah punya kanker, sudah punya benjolan ya, sudah punya kanker apapun, sedang pengobatan medis, boleh didampingi dengan temu putih ini. Caranya konsumsinya dinaikkan dosisnya menjadi 3 kali 1 hari. Jadi 1 hari itu minumnya 3 kali ya, 3 gelas. Sampai kapan? Sampai sembuh. Karena kalau untuk kesembuhan setiap orang waktunya berbeda-beda ya. Nah, ini saya tampilkan Bapak Ibu ya, kedua pasien dampingan kami. Yang pertama ini saat saya penyuluhan di salah satu kampus ya, kampus swasta daerah Kabupaten Bogor. Pada saat itu di mana kita melibatkan juga dosen-dosennya. Nah, pada saat kita penyuluhan, ada salah satu dosen muda ya, baru menikah, konsultasi ke saya seperti ini Bu. Tadi penjelasan miom sama dengan yang saya alami tanda gejalanya. Ketika saya lakukan USG ya, saya itu ternyata ada miom panjangnya 3 cm. Karena masih sangat kecil diameternya, katanya dokter nggak menyarankan operasi, pakai obat-obatan saja. Nah tapi Bu, setiap saya konsumsi obatnya itu ternyata tidak berpengaruh. Entahlah mungkin keturunan saya kuat dan lain sebagainya. Nah jadi perut saya itu semakin sakit. Tapi tadi sudah mencatat materi terkait temu putih ini. Kemudian boleh tidak? Ya saya sarankan boleh, karena ini boleh untuk pengobatan juga. Nah di 3 minggu setelahnya ya Bapak Ibu mengabari lagi ke saya itu jam 4 subuh. Bu, saya ini baru bangun habis sholat tahajud katanya. Ketika saya sudah sholat, saya kembali ke kamar mandi untuk pipis, ini keluar gumpalan daging Bu seperti ini. Tadinya di foto telepon ya, saya jawab Bu, fotoin aja, nanti saya tanyakan ke dokter saya di yayasan. Difotokan, akhirnya dokter saya menyarankan bawa aja USG ulang. Di USG ulang ternyata rahimnya sudah bersih.
operasi. Dan dokter menyatakan gumpalan daging yang keluar ini adalah miomnya. Jadi miomnya keluar sendiri ketika pipis. Berbeda kasusnya dengan gambar sebelahnya Bapak Ibu. Ini pada saat saya penyuluhan di salah satu rumah ibadah, tepatnya di gereja ya, di HKBP. Saat itu ada seorang ibu jemaat yang punya kanker payudara stadium 2B. Kita lakukan kunjungan ya ke rumahnya, ternyata dilihat memang sudah lukanya mulai berlubang ya Bapak Ibu. Nah saat itu beliau bercerita, Bu, saya sebetulnya sudah dijadwalkan operasi, sudah disuruh operasi saya sama dokter sekitar 1 bulan lagi itu paling cepat. Tapi Bu, saya masih bimbang, saya masih ragu. Loh, saya tanya kenapa Bu? Kalau lebih cepat justru lebih bagus ya kalau mau dilakukan tindakan operasi. Bu, kakak perempuan saya pun sebelumnya kena kanker payudara duluan. Itu sudah diangkat 2 kali. Kanker payudaranya sudah diangkat 2 kali sampai habis semuanya. Akhirnya pun sama Bu meninggal, gak kuat katanya. Itu jadi minim Bu semangat saya. Nah kita kunjungi, kita lakukan pendampingan, pendekatan psikisnya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya suaminya karena ikut penyuluhan tadi bilang, Bu boleh gak saya nyoba sirsak, benalu teh sama temu putih. Saya jawab, Pak boleh, tapi jangan 3-tiganya, pilih aja salah satu ya. Saya sarankan tumbuhan nomor 3 aja, karena yang paling besar zat anti kankernya. Konsumsilah tumbuhan temu putih, kemudian dosisnya pengobatan 3 kali sehari. Saya masih ingat di bulan Agustus ya, mengabari lagi di awal Oktober, saat itu tanggal 3 kurang lebih 2023, dokumentasinya pun masih ada ya Bapak Ibu. Suaminya mengabari, Bu Naja, istri saya Bu Novianti dari HKBP Setia Mekar, saat ini luka di payudaranya sudah kering, kemudian sudah tidak ada pembengkakan juga. Ini saya harus gimana lagi? Saya jawab, Pak, kembali lagi ke dokter pemeriksaan, nanti di USG atau di mamografi untuk dilihat masih banyak gak selnya. Nah ternyata setelah di mamografi kemudian membaik, dokter pun menyarankan ya sudah lanjut saja pengobatan, operasinya